harapannya ke depan untuk SMK Pius paling tidak kan bisa nanti go internasional. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya, sahabat Papi Pius podcast ala Pius ya. Podcast ala Pius Papi ya. Iya. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Suster Antari. Kita sudah kedatangan Suster Antari. Siapa beliau? Kemudian beliau ini tugasnya apa? Ya, betul. Kita akan kulik ya Pak Erik ya. Kelihatannya kalau kita grogi Ya, bagaimana? Iya. Menurut saya benar ya. Selamat pagi Suster. Selamat pagi. Apa kabar Suster? Baik. Ya, di sela-sela kesibukan nih nggih Suster nggih. Iya. Gimana? Sangat sibuk sekali ini Suster kelihatannya. Ini tadi saya culik, walaupun di sana masih banyak tamu teman-teman semuanya. Ini kami dan Suster memberikan waktu untuk kita sharing bersama, tentunya berbincang-bincang juga. Dan ini memang saya agak grogi tentunya sama Pak Marwan. Biasanya dengan anak-anak ya, dengan anak-anak gojekan ini dengan Suster dan selaku kepala sekolah. Iya. SMK Pius. Kebetulan beliau adalah kepala SMK Pius 10 Magelang. Terus nggih Suster nggih. Nggih, benar Pak. Sebelumnya nama aslinya Suster itu? Nama saya Naning. Oh. Iya. Kok bisa ada Antari itu gimana Suster? Dulu waktu mau jadi ada setelah postulan itu kan biasanya melalui proses pemberian nama suster setelah grading profesi. Jadi nama Suster Antari itu ada ceritanya. Jadi kemarin itu diberi kesempatan untuk memilih nama. Nah, saya juga bingung. Nek Suster Naning katanya kok suster pembimbing itu bilang jeneng kok ndeso banget. Nah, seperti itu. Kemudian saya keliling, kalau di postulat itu kan deket makam ya, deket makam para suster. Kemudian ada inspirasi, Antari. Nama panjang saya kan Antonia Naning Yulianti. Nah, opo Antari saja. Kemudian saya tulis nama itu. Nah, yang disetujui itu. Nah, ya sudah, nama itu kemudian sampai saat ini menjadi nama suster. Jadi Antari sendiri maknanya apa? Setelah hanya perpanjangan. Nah, nek Antari itu santo juga tidak ada. Pernah ada suster yang menanyakan, nek Antari ini santone apa? Santanya apa? Ya tidak ada suster, saya bilang gitu. Ya sudah, ya nama nyerempet Antonia Naning Yulia. Oh itu kayak singkatan tuh. Ya, singkatan. Inspirasinya. Jadi suster sempat beritahu desa gitu ya. Memang setelah aslinya dari mana tuh? Sampai ya, aslinya banyakan Mertoyudan. Oh, banyakan Mertoyudan. Ya. Berarti asli kabupaten. Tapi bukan Banyai. Gitu. Oh iya, berarti malah bukan dari kota Magelang gitu, tapi dari Kabupaten Magelang. Meskipun ngerempet kota tempatnya di Mertoyudan. Itu kok suster bisa masuk biara, menjadi biarawati itu? Kisah awalnya seperti apa? Nah, ini misteri ya. Jadi saya sudah kuliah dan sudah bekerja. Jadi setelah lulus SMK Negeri 3, kemudian saya melanjutkan kuliah di UNES. Nah, setelah itu selama 2 tahun saya nganggur. Jadi setelah 2 tahun kemudian ada yang menawari, anak kerja di Jakarta bagaimana ya, dengan tekad bulat. Kemudian saya memberanikan diri untuk bekerja di Jakarta. Di bidang apa, Suster? Nah, itu juga menjadi pertanyaan karena ya bekerja di biara. Oh. Ternyata bekerja di biara. Iya. Oh ya sudah, saya jalani selama 6 bulan. Nah, di sela-sela itu kan ya biasa ketemu dengan para suster. Kemudian ya saya bertanya kepada Tuhan, apakah hidup saya akan seperti ini terus, karena usia saya juga sudah hampir 25 tahun dan ya setiap orang kan mempunyai tujuan hidup. Kalau tidak menikah ya harus ada
sesuatu yang menjadi tujuan hidup. Nah kemudian setelah saya pikir panjang, setiap malam itu saya juga merenung apakah ini memang menjadi panggilan saya saat itu. Kemudian ya saya memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hati saya ke pimpinan biara saat itu. Suster, saya kok kepingin menjadi suster ketika itu. Ya sudah, kemudian melalui proses pembinaan, rekoleksi. Kemudian setelah saya keluar dari Pluit, saya dulu di Pluit, di biara Pluit, kemudian saya bekerja 3 bulan di Panti Nugroho itu sambil kemudian rekoleksi di postulat itu. Nah itu panggilan saya kemudian mulai ya semakin tumbuh. Nah itu cerita singkat saya, padahal ya panjang. Berarti sejak umur 25 tahunan itu ya? Iya, saya sudah berumur, ya umur sudah dewasa. Sudah dewasa. Untung maksudnya dewasa, sudah umurnya nggak dewasa. Apakah sudah pengalaman tua. Iya, ya seperti itulah Pak Marwan. Jadi gimana kalau hidup berkomunitas itu mengalami kesulitan, Dokter? Kan dari jangan dulu gimana? Kemudahannya lah. Ya. Kemudahan hidup berkomunitas itu, terutama di komunitas saving gitu, apalagi sudah masuknya sudah dewasa kan, sudah Iya. punya pengalaman sebelumnya. Enaknya apa? Kalau hidup bersama, kadang saya juga berpikir hidup dalam perkawinan pun kadang mengalami ya guncangan, kadang jatuh, kadang bangun. Kadang hidup berkeluarga pun juga kadang misalnya di rumah sendiri pun dengan saudara sendiri kadang ya ada bentrok, ada ya kadang saling salah paham dan sebagainya. Itu juga sama. Di awal itu di pembinaan memang untuk hidup bersama itu kadang sulit karena kita berkumpul itu kan sudah usia-usia yang ya ada yang lulus SMA, kemudian saya sudah bekerja, ada yang sudah lulus kuliah dan sebagainya. Di situ pun juga berbaur dari daerah masing-masing, kemudian watak juga masing-masing. Itu pun juga menjadi unik lah istilahnya. Kadang menemui suster yang seperti ini. Nek lama kelamaan kan hidup membiara itu kan setahun 2 tahun, tetapi yang sungguh saya syukuri di Magelang itu saya sudah 6 tahun. Jadi setelah dari novisiat pembinaan itu 6 tahun, kemudian 2 tahun saya diberi kesempatan untuk sekolah, kemudian setelah 2 tahun persis itu saya kembali ke sini lagi. Jadi di Magelang itu kan paling tidak saya sudah hampir 8 tahunan sampai saat ini. Jadi kan untuk mengenal para suster, kemudian yang lain sudah berganti berpindah, saya masih di situ ya saya rasakan, saya syukuri bahwa enjoy saja. Mesti walaupun mengalami kadang rasa jengkel, kadang marah, suster ini kok seperti ini, tetapi di situ pun saya juga diajak untuk belajarlah bagaimana untuk saling memahami gitu. Jadi belum ditanyakan sudah jawab ya. Jadi menjadi suster itu tergantung dari kita. Kalau kita memang bahagia teman-teman seangkatan suster ada berapa ya yang mungkin sepantaran masuk menjadi istilahnya calon suster itu, novis atau dulu satu angkatan itu 10. Kemudian yang perpanjangan postulan itu 2, terus yang naik itu yang mengundurkan diri 1, yang naik ke novisiat itu 7. Nah sekarang masih 7. Wah. Banyak yang lebih muda atau malah lebih senior dari suster? Yang paling tua itu saya ada temannya, jadi suster Yeni itu juga sudah bekerja di SMP Tarakanita malahan. Dia kemudian masuk menjadi suster. Berarti dulu postulat senior juga ya. Masuk di senior. Kemudian yang lulus SMA itu sekitar 3 orang, yang lulus kuliah 2 orang. Banyak ya ternyata ya. Iya, lumayan. Ya itu tadi sekelumit tentang perjalanan hidup Suster Antari dalam hidup membiara. Nah sekarang dalam tugas utusannya Suster. Nah ini jadi, pertama itu diutus di mana Suster? Pertama di SMK Pius. Langsung di sini? Saya langsung di SMK Pius. Dan saya sempat kaget kok sampai 6 tahun nggak dipindah. Karena kalau yang istilah kan masih junior setelah lulus dari novisiat itu. Mungkin ada alasan khusus kenapa kok bisa lama sekali di Magelang, terutama di SMK Pius? SMK Pius itu kan memang spesial. Jadi
memang yang para suster yang terutama yang yang di SMK itu kan ada jurusannya atau boga atau busana lah. Nah itu kan jarang. Jadi ya karena sesuai dengan jurusannya boga itu kemudian saya ditempatkan di sini. Karena suster dulu punya pengalaman di SMK gitu ya. Dulu kan suster SMK atau lulusan SMK? SMK tapi bukan SMK Bio. Oh iya. Saya SMK. Jurusannya? Juga sama boga. Boga. Kemudian ke UNES-nya juga ambil tata boga kan? Tata boga. Kemudian juga beberapa tahun yang lalu mengambil magister gitu kan? Iya. Iya. Kesempatan dari kongregasi untuk melanjutkan studi. Magister apa tuh? Ya itu saya juga bertanya-tanya magister. Ya lebih ke ini tuh. Jadi kalau di tata boga itu lebih ke manajemen. Oh manajemen tata boga. Lebih ke manajemen. Iya. Jadi jangan takut yang siswa-siswinya anak-anaknya mau ke SMK Pius. Di sini susternya sudah sangat kompeten sekali. Magister tata boga. Ya, masak dia sambil mantap ini pokoknya. Bisa atraksi ya. Kenapa harus atraksi, Pak? Ya. Kemudian tentunya menjadi guru ya, suster ya. Menjadi guru ini bagi sebagian orang adalah suatu hal yang sangat luar biasa berat sebenarnya untuk orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan. Sementara suster ternyata juga selain tata boganya mengkhususkan diri pada pendidikan kejuruan. Iya. Nah, menurut suster sendiri, pendidikan kejuruan itu seperti apa sih? Kesempatan bagi anak-anak muda untuk belajar itu bagaimana? Lalu kebanyakan juga banyak orang tua yang mungkin agak ragu-ragu ya sekolah di SMK karena mungkin nanti SMK pasti akan diminta untuk kerja, nggak bisa sekolah lagi atau bagaimana. Nah menurut suster kira-kira SMK itu seperti apa? Ya menurut saya ketika dulu pengalaman dulu lah, ketika lulus SMP itu saya juga sempat bingung mau meneruskan di mana. Tetapi ada tetangga saya itu bilang, wong kok sudah kalau masak yo sudah sering di rumah itu, dia nek memperdalam istilahnya sekolah saja di SMK. Nah itu. Nah setelah saya jalani, kemudian saya berlanjut itu kan. Ya nek menurut saya sekolah kejuruan itu adalah sekolah yang memampukan, jadi keterampilan, jadi tidak membutuhkan orang-orang yang secara pengetahuan itu berlebih, itu tidak. Jadi nek menurut saya skill, lebih ke skill dan keterampilan ya Pak ya. Jadi kadang kan ada beberapa anak yang masuk sini itu kan nek kemarin tuh sharing takut dengan pembelajaran matematika, bahasa Inggris, tetapi itu pun juga ada walaupun memang skill yang diutamakan. Jadi kejuruan itu nek menurut saya selain skill juga keterampilan. Nah setelah lulus itu pun kan nek saya melihat itu pun peluangnya juga besar tuh. Kecuali nek memang SMA itu kan lebih ke pengetahuan. Jadi SMK itu ya sungguh baik nek menurut saya pilihannya untuk ya mengolah skill sendiri dan prospek kerjanya itu kan lebih banyak gitu. Di SMK lebih ke keterampilan gitu. Walaupun tidak bekerja di industri, tetapi karena skill itu menjadi milik, nah itu kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Jadi nanti kemungkinan besar SMK itu malah bisa dua arah ya suster, selain lanjut untuk pendidikan selanjutnya, bisa juga untuk langsung bekerja. Dan bukan berarti kalau ke SMK itu lalu harus pengetahuan yang nanti digenjot, tetapi juga keterampilan. Dan terlebih sekarang ini nih banyak penghargaan ya yang kita dapatkan gitu ya, itu kan ya. Iya. Luar biasa. Kita penghargaannya? Wah, sempat lupa ya. Sangat banyaknya. Ada yang LKS nomor 1, ada yang kemarin ini si Neanesa itu yang di hotel kemarin itu nomor 2 dan sebagainya. Itu banyak anaknya. Hampir setiap upacara tuh memberikan piala ya. Di terakhir yang paripurna banget itu LKS kita juara 1 ya. LKS itu lomba keterampilan siswa. Kompetensi ya, lomba kompetensi ya. Kompetensi siswa juara 1 nasional se Indonesia.
oleh siswa kami nggih, Iya. Firmansyah. Firmansyah. Sungguh menjadi rahmat tersendiri. Rahmat tersendiri bagi kita. Juga itu bukan berarti SMK Pius itu istimewa sekali, kemudian anak-anaknya sangat cerdas, tidak, tapi itu juga melalui berbagai usaha dan doa ya. Iya. Dan derai air mata. Derai air mata juga. Lalu pernah terbayangkan Mister kok nanti saya di SMK Pius lalu akan menjadi kepala sekolah, itu sempat terbesit Mister waktu ditugaskan di sini, atau memang sudah awal sudah di nanti orientasi dulu ya di SMK Pius lalu nanti bisa menjadi kepala sekolah dan sebagainya untuk memajukan Pius, gimana Mister? Ya ini agak sulit ya jawabannya. Kalau kemarin ya bukan terbesit sih, cuma ya para suster itu pernah bilang, wah nek sudah disekolahkan itu di tingkat yang ya sudah S2 itu paling tidak kan tanggung jawabnya juga akan semakin bertambah, tambah tinggi. Nah itu pun juga terkadang apakah saya mampu, nah itu juga menjadi pertanyaan saya. Kadang itu ya tidak pede, kadang juga ada rasa minder, itu juga ada, apakah saya bisa. Nah itu pun juga menjadi pergulatan bagi saya ketika ya suster provinsial itu ya ditelepon, biasanya ditelepon, baru nanti surat SK itu ada, ditelepon Suster Antari besok ya menggantikan Pak Theo, atau ya karena memang ya usia saya sudah dewasa, kemudian sudah diberi bekal dan sebagainya, besok mendampingi atau menemani teman-teman di SMK. Nah itu ya antara saya mau jawab tidak atau ya, itu kan saya juga bergulat. Oh ya, saya jawab, oh ya suster, saya akan belajar untuk menerima kesempatan ini. Nah itu ya dalam arti ya saya ya segala keputusan kan ada konsekuensinya toh. Jadi paling tidak dari dukungan para suster, teman-teman di sini, juga anak-anak, dan saya juga merasa semakin lama di sini itu juga banyak cinta yang saya dapatkan gitu. Jadi walaupun berat istilahnya, ya tidak mudah juga menghadapi ya teman-teman di sini, tetapi itu pun juga menjadi suatu suatu pengalaman yang kemudian memberikan saya ya pengalaman-pengalaman baru yang oh ya menghadapi seperti ini dan sebagainya, itu juga mengasah dan mengembangkan saya. Itu yang saya syukuri sih selama di sini. Jadi ya memang wajah saya ini rodok-rodok antara sedih, susah, gembira itu sama. Pernah saya tuh dipanggil suster flat di SMP Trenggono itu, di SMA Trenggono waktu itu. Ya sudah, nggak apa-apa, wong ya memang orang kan ya bebas mau makan. Tetapi dalam diri saya juga saya merasa oh ya saya berproses di sini. Saya merasa saya di tempat ini. Ya itu. Pius ya, tetap bergulat Pius ya. Nah, suster ini kan suster juga menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah, kemudian punya bekal di biara juga sebagai suster. Tentunya suster punya harapan besar ya untuk siswa-siswi kita yang di SMK Pius, kelak mereka harus menjadi pemimpin minimal menjadi pemimpin keluarga gitu ya. Dari pengalaman suster selama ini tentang kepemimpinan gitu. Kira-kira menjadi pemimpin itu harus seperti apa sih suster? Untuk anak-anak kita, saran untuk anak-anak kita. Menjadi pemimpin itu tidak harus menang sendiri. Oh saya sekarang jadi pemimpin terus apa yang saya katakan harus dijalani, itu tidak. Menurut saya seorang pemimpin itu lebih ke jadi anak-anak itu lebih nanti bisa mendengarkan, kemudian bisa saling bertukar pikiran. Kemudian menjadi seorang pemimpin pun itu juga alangkah baiknya bisa merengkuh lah. Nah merengkuh itu dalam arti ketika misalnya ini anak-anak misalnya besok menjadi pemimpin, walaupun menjadi pemimpin keluarga atau pemimpin dalam masyarakat atau dalam sekolah misalnya dia berkesempatan untuk menjadi pemimpin, paling tidak kan ada kejujuran
kejujuran, keterbukaan itu yang menjadi ya pokok lah untuk menjadi pemimpin. Walaupun itu sulit, tetapi ketika bisa bekerja sama dengan ya rekan-rekan kerja, dengan relasi, itu pun akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut saya menjadi pemimpin itu tidak harus menjadi tangan besi lah istilahnya, kudu manut itu tidak. Itu jadi harapan tentang pemimpin. Ya. Lalu harapannya suster untuk sekolah ini ke depan, betul gimana Ustaz? SMK Pius ya. Iya. Harapannya Iya. ke depan untuk Ya. SMK Pius paling tidak kan bisa nanti go internasional, dalam arti kan kita itu di bidang pariwisata itu kan sangat luas sekali. Paling tidak anak-anak yang di sini ini nanti bisa membawa nama SMK Pius di jenjang yang lebih tinggi di dunia internasional. Paling tidak kemarin sudah membawa nama SMK Pius di tingkat nasional, dan itu pun juga harapannya yang juara ini bisa nanti tingkat Asia, itu juga sungguh menjadi kebanggaan tersendiri. Dan anak-anak yang masih berproses di sini pun itu juga bisa jadi semua anak itu mempunyai peluang, tinggal kita untuk tetap berusaha gitu. Mantap. Mantap. Terus ini kan SMK Pius ya, kayaknya suster bakal lama di SMK Pius ya. Nah itu nggak tahu. Orang itu kan para suster itu kadang setahun 2 tahun pindah. Ya saya kadang paling ya seumur hidup di SMK Pius. Tapi ya nggak tahu. Iya. Kalau suster pernah di biara mana sih selain di Biara Trenggono, SMA Stella Duce 2. Oh nggih. Waktu itu juga studi ya di UNJ. Nah, ini kan kalau kita bandingkan ya Pak Erik ya, zaman kita kuliah dulu. Kita kuliah dulu itu tugas kuliah, kemudian harus pergi keluar untuk riset. Nah, sementara suster sendiri kalau di biara pasti ada kegiatan biara, masih ada pastoral juga ya suster ya. Ada pastoral juga, kemudian doa-doa di malam hari di komunitas, kegiatan malam dan sebagainya, kegiatan kebersamaan. Nah, waktu di Susteran Trenggono nih di sana, itu bagaimana menyesuaikan antara kegiatan-kegiatan tersebut dengan kegiatan biara? Untuk kegiatan itu memang kalau sekolah itu kuliah kan dari pagi sampai siang, tidak ada kayak saya kan reguler, jadi dari pagi sampai siang. Kemudian untuk kegiatan biara itu kan biasanya sore hari. Untuk jam doa itu biasanya jam 5:30 sampai dengan jam 7. Kemudian makan malam jam 7. Itu nanti dilanjutkan dengan kegiatan pribadi para suster, misalnya kalau ada tugas kampus menyelesaikan tugas kampus. Kemudian di sela-sela waktu itu kan biasanya para suster juga ada waktu khusus untuk kami diberi kesempatan untuk misalnya rekreasi, itu juga ada rekreasi. Kemudian untuk pastoral itu biasanya kami doa-doa lingkungan dengan anak-anak, itu juga ada. Menyesuaikan. Ya, tapi untuk jadwal itu biasanya di biara itu sudah menetap, istilahnya sudah di jam berapa itu sudah ada jadwalnya. Tinggal kalau kuliah itu memang kalau ada tugas itu memang yang lembur-lembur itu mesti, kalau kuliah itu kadang sampai jam 1, jam 12 itu baru tidur. Ya tetap lembur. Lembur. Nah, kemudian suster di S1-nya di UNES, di UNJ itu kan universitas negeri ya suster, di mana beragam sekali yang kuliah di sana. Kalau suster waktu S2 tentunya kuliah dengan baju suster gitu. Nah, apakah ada hal-hal yang unik atau tanggapan-tanggapan unik dari orang lain menanyakan kok baju seperti baju apa? Apakah ada yang memberikan tanggapan-tanggapan seperti itu suster? Selama 2 tahun saya berproses di UNY itu kok tidak ada tanggapan-tanggapan yang sekiranya menyakiti hati saya atau makhluk apa itu, tidak ada sampai
saya 2 tahun di UNY itu. Kebanyakan dari mereka sudah tahu ya. Sudah Pak? tahu. Jadi beberapa suster selain CB itu sepertinya juga Juga ada kuliah di situ karena dosen-dosen dulu ada suster yang dari Sumatera sekolah di sini. Jadi sudah tidak asing lagi dan sungguh ketika di UNY itu saya juga diterima baik. Jadi memang para dosen itu juga kebanyakan memang ya non Katolik Muslim, tetapi itu ya menjadi keberagaman dan teman-teman saya juga yang Katolik ya cuma saya, yang Kristen ada, Hindu juga ada waktu itu. Itu juga saling mendukung. Suster dari kongregasi lain juga banyak yang Ya, kuliah sampai kuliah. S2 begitu ya. Jadi Iya. kayaknya nggak perlu takut lagi buat teman-teman perempuan untuk masuk bergabung dalam Iya. komunitas biara CB CB. ya, CB. ya. CB. Kalau daftar bagaimana suster? Daftar menjadi, saya kan nggak mungkin daftar jadi suster CB. Anaknya mungkin bisa Iya, iya, mungkin Ya bisa. ada peluang karena perempuan ya. Iya. Anak saya juga ikut nanti. Kira-kira kalau misalnya anak saya daftar mau jadi suster, usianya udah misalnya minimal berapa suster usianya? Minimal 35 tahun. 30 Ya. Maksimal. Maksimal ya. Minimalnya. Ya setelah lulus SMA atau SMK. Kemudian kemana harus saya arahkan kemana? Nah, tempat pembinaan kami kan di Jalan Kejayan. Jalan Kejaya. Jalan Kejayan. Nah, kalau tidak, misalnya di Magelang itu kan ada biara CB Jalan Ayani. Kalau tidak di CB yang di Seminari Oh. atau yang di Pandansari atau yang daerah Muntilan itu bisa berkunjung di SMA Vanlit, itu juga ada biara CB. ada biara CB juga Ada. di Vanlit gitu. Ya, itu biasanya untuk pos mengenal dulu itu disebut dengan aspiran. Jadi boleh bertanya-tanya, mengenal para suster, dan kalau memang penasaran itu boleh menginap di biara. Boleh menginap. Ya. Kalau penasaran gitu. Oke. Ya. Karya pelayanan CB itu di pendidikan atau ada yang lain? Pendidikan, pastoral, kemudian kesehatan ada. Kesehatan ya. Kalau yang penasaran yang kesehatan seperti apa ya, Iya. mungkin bisa ke daerah Yogyakarta. Iya. Mungkin ada 2 rumah sakit kalau nggak salah, 3 atau udah 3 ya sekarang ini. Kalau Panti yang- Rapi, Banyak Pak. banyak ya, banyak Tidak ternyata. sombong kami. Tidak terlalu banyak tuh. Banyak ya. Panti Rape itu kan Panti ada juga Panti Rini, Rini, yang Wonosari itu, Panti pokok lali. aduh saya lupa juga. Panti Ya, Nirmala. Ada Bukan. beda. Oh, beda lagi ya. Bapak Yang di Nganjuran Elizabeth. Elizabeth juga Ya. ada ya. Ternyata Gitu. mungkin siapa tahu nanti selaku suster CB, suster antar nanti bisa ditugaskan entah di Panti Rapi, entah di bagian Iya. apa yang pengolahan makanan. Alumni juga banyak yang kerja di rumah sakit, Oh, suster-suster alumni ya. CB. Ya. Ya, Iya. ternyata karyanya banyak sekali. Gitu. Baik, pun nggak terasa ternyata kita juga sudah cukup lama dan memang Iya. asik ya ngobrol dengan suster. Ngobrol dengan suster. Awalnya saya grogi ternyata ya. Saya tertawa juga ya sungkan. Ya, Iya. baik. Itu kepala sekolah kami, maka anak-anak semua, teman-teman semua yang menonton, melihat ini, yang belum bergabung dengan SMK Pius, bisa bergabung dengan kami, tidak tegang ya suster ya, Iya. tidak menakutkan di sini, tetapi kita semua memang dididik untuk disiplin ya Iya. suster, kerja keras, Karakter. belajar, karakter sekali, mau mengerti, mau mendengarkan. Dan pendapat orang-orang zaman dulu bahwa suster kepala itu pasti galak. Tidak ya, Benar. tidak benar. Ini salah satu yang Tidak. suster Antari ini sangat memberikan diri dan hati untuk mendengarkan kita semua, guru besar anak, guru besar guru dan sebagainya. Dan ini sudah untuk meyakinkan mungkin kalau ada Oh, iya. audiens yang mau bergabung supaya mau bergabung dengan kita. Gitu. Setelah bergabung di SMK Pius atau di Biara CB, monggo. Ya. Ya, bagi rekan-rekan teman-teman kaum muda atau anak-anak yang lulus SMP ini lebih yang mau melanjutkan sekolah itu tidak usah bingung-bingung. Jadi SMK Pius itu sudah membuka pendaftaran dari bulan apa Pak kemarin? Ya, sudah diawali di bulan Oktober ya. Jadi masih membuka pendaftaran. Maka teman-teman yang sudah lulus SMP jangan bingung-bingung, bergabung bersama kami di SMK Pius
itu terletak di Jalan Beringin 6 Kota Magelang. Itu sangat mudah, strategis tempatnya. Dan kami itu ada 2 jurusan, jurusan Boga dan Busana. Nah, teman-teman yang berminat di kuliner, kemudian nanti setelah lulus mau bekerja di hotel, rumah sakit, mau berwirausaha sendiri, itu sangatlah bisa. Dan kami juga sudah mulai bekerja sama dengan, yang akan diawali ini adalah bekerja sama dengan Jepang. Nah, itu bagi teman-teman yang tertarik, dan banyak juga alumni yang sudah bekerja di luar negeri, misalnya Namibia, itu juga ada. Jadi jangan khawatir setelah lulus dari SMK Pius. Kemudian yang jurusan busana itu juga banyak alumni yang sudah sukses. Nah, mari teman-teman jangan takut-takut, kami masih buka pendaftaran ya. Nah, kemudian teman-teman yang ingin berniat atau mempunyai hati menjadi pelayan Tuhan, menjadi suster, itu juga bisa bergabung bersama kami, suster-suster CB. Itu bisa nanti kalau di Jogja, teman-teman bisa lewat di Jalan Kejayan, itu ada rumah pembinaan postulat dan novisiat. Nah, itu. Nah, itu saja, Pak. Terima kasih suster. Makasih suster. Ya, sama-sama. Ngobrolnya pada siang hari ini. Ya. Semoga kita semakin baik, bisa go internasional sesuai dengan harapan suster, dan buruan semua untuk masuk ke SMK Pius ya. Kita akan menjadi SMK yang menyenangkan. Tetapi juga berkualitas. Oke, ditutup closing statement Pak. Closing statement saya tutup langsung saja karena setelah ini ada rapat lagi dengan suster juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Pagi Podcast ala Pius. Sampai jumpa.